Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana peranan iman dalam dunia modern ini, dalam masalah sosial, ekonomi, dan politik, dan cabaran pemerintah negara Islam? Tadi sudah kita jelaskan bahwa iman itu memiliki 3 dimensi. Ada hati, ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan lisan, dan ada yang berkaitan dengan anggota badan. Orang yang benar-benar lurus imannya, benar imannya, sesuai dengan iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya dia beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Dia beriman kepada para malaikat. Di antara para malaikat adalah malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Beriman adanya hari pembalasan, di mana setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Beriman bahwasanya ketentuan dan apa yang terjadi dan menimpa manusia itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar dan lurus imannya, maka akan terjaga dirinya dari penyimpangan-penyimpangan, baik itu dalam hubungan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Dia akan membina hubungan-hubungan sosial yang sesuai dengan Islam. Dia akan menjalankan ekonomi yang sesuai dengan Islam, dan dia akan menjalankan aktivitas politik yang sejalan dan sesuai dengan Islam, atau siyasah asy-syar'iyyah, politik yang sesuai dan sejalan dengan Islam. Ini merupakan peranan iman di dalam dunia modern ini, di dalam menghadapi cabaran-cabaran yang kita hadapi sekarang ini, baik itu di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun lain-lain sebagainya. Di mana orang yang memiliki iman yang benar, dia akan menjaga seluruh perkara-perkara ini. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya iman itu mencakup beberapa aspek-aspek kehidupan manusia, tidak hanya berkaitan dengan amalan hati saja. Ada yang bertanya, adakah lahirnya penyelewengan atau salah paham dalam konsep iman adalah salah satu usaha celik kaum Yahudi yang senantiasa berusaha menjatuhkan Islam? Ya, tentu saja kalau kita lihat sejarah kaum muslimin, ya banyak sekali peranan-peranan orang-orang Yahudi untuk merusak akidah kaum muslimin. Sebut saja Abdullah bin Saba, ya. Abdullah bin Saba yang merusak dan memecah belah persatuan kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin terhadap Rasulullah, terhadap ahli bait, dan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usaha-usaha orang-orang Yahudi untuk merusak akidah kaum muslimin itu sudah dikenal dan sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Yahudi juga mempelajari Islam dan mengetahui beberapa perkara, punya maklumat berkaitan tentang Islam. Ya, pernah orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan berkata kepada beliau, ada satu ayat di dalam Al-Quran, kalaulah ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan ayat itu sebagai hari perayaan. Maka Umar mengatakan, aku tahu. Kemudian mereka membacakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku tahu kapan ayat itu turun, bila ayat itu turun, dan di mana turunnya. Ayat itu turun pada hari Jumat, di hari Arafah, ya, di padang Arafah, dan pada hari Haji Akbar. Ini menjelaskan kepada kita dan merupakan satu realita bahwasanya orang-orang Yahudi mengetahui beberapa perkara tentang Islam, dan mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang menyimpang, dan mereka berusaha untuk menyuburkan, ya, Islam yang menyimpang ini, dan mematikan Islam yang benar atau pemahaman Islam yang benar. Itu merupakan usaha orang-orang Yahudi yang senantiasa berusaha untuk mencari celah-celah untuk menjatuhkan kaum muslimin atau menebarkan kesesatan-kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi tentu saja tidak semua, ya, penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam ataupun dalam konsep iman ini berasal dari mereka. Ada yang bertanya, ini yang terakhir, kaum muslimin di Palestina, Afghanistan, Kashmir, selatan Thailand, siapa ulil amri mereka? Yaitu orang yang memerintah di wilayah mereka. Orang yang memerintah di wilayah mereka itulah dia waliul amri. Al-Imam Ahmad ketika ditanya siapa itu al-imam, maka Imam Ahmad mengatakan yaitu orang yang apabila, ya,
ditanya kaum muslimin di situ siapa imam, maka mereka akan menunjuk orang yang satu. Ya, kalau kita tanya penduduk Malaysia, siapakah pemimpin? Siapakah pemimpin? Siapakah imam? Siapakah yang berkuasa dan apa kita katakan waliul amri yang mengurus pemerintahan atau mengurus negara? Maka orang akan menunjuk satu atau menyebut satu nama. Ya, dan itulah dia imam atau itulah dia pemimpin bagi kaum muslimin di wilayah ini di Malaysia, dan wajib ditaati di dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan menahan diri untuk tidak membangkang keluar dari mereka memberontak ya apabila melihat kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, dan hanya karena melihat kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Dan ini merupakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang harus diperhatikan. Apalagi sekarang ini muncul kelompok-kelompok atau banyak kelompok yang mudah saja untuk menghasut kaum muslimin memberontak kepada penguasa-penguasa mereka. Dan ini harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Yang mana salah satu penyebabnya adalah penyimpangan di dalam pemahaman iman yang benar, yaitu mereka berawal dari pengkafiran, mudah mengkafirkan kaum muslimin, mulai dari mengkafirkan ya penguasa sampai kepada rakyatnya. Dan dari situ mereka menghalalkan harta, menghalalkan kehormatan dan harta, dan pada akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dan akibatnya muncullah ya aksi-aksi yang kita lihat sekarang ini, pengeboman, ya peletupan dan lain sebagainya. Itu merupakan akibat dari penyimpangan di dalam memahami iman yang benar menurut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, demikianlah beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan yang singkat ini.